Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelum kita berdoa, coba rapikan terlebih dahulu duduknya. Baik, sekarang ketua kelas silakan memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dewi? Hadirah Bu. Oke, Rati? Hadir Bu. Rizal? Hadir Bu. Saiful? Hadir Bu. Ica? Hadirah Bu. Cahyo? Nggak hadir Bu. Kenapa Cahyo nggak hadir? Tadi sih katanya sakit. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini satu orang ya. Iya Bu. Nah, pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian evolusi, kemudian ada teori-teori evolusi. Nah, siapa yang masih ingat apa saja tuh teori-teori evolusi? Saya Bu. Dewi. Ada 3 teori evolusi yang bernama teori Darwin, teori Lamarck, dan teori Weismann. Oke, betul. Oke anak-anak, bagus sekali masih mengingat ya apa yang telah dipelajari kita kemarin. Nah, sekarang kita fokuskan lagi nih belajarnya agar kita bisa memahami yang akan dipelajari hari ini. Tinggalkan dulu tuh pikiran-pikiran yang bisa membuat gagal fokus kita. Oke, Ibu punya gambar nih, amatin ya. Ini ada gambar apa aja? Polisi Sama apa tuh? Pak Polisi, pencuri, sama barang curian Bu. Nah, di sini yang dilingkarin kan barang curian. Kenapa itu Pak Polisi bisa menangkap pencurinya? Karena dia mendapatkan bukti curian. Oke, betul sekali. Karena Pak Polisi menemukan bukti curian, makanya dia menangkap si pencurinya. Nah, sekarang gambar satu lagi nih. Nah, itu apa? Itu merupakan fosil Bu. Ya, betul sekali Dewi. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari tuh tentang pengertian evolusi, teori-teori evolusi. Nah, untuk mempercayai benarkah adanya evolusi itu berarti perlu apa? Perlu adanya bukti. Nah, jadi salah satunya itu fosil merupakan bukti terjadinya Evolusi. Benar sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bukti-bukti terjadinya evolusi. Sekarang Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok pertama, ada Dewi sama Rati. Kelompok kedua, Saiful sama Cahyo. Dan kelompok ketiga ada Ica sama Rizal. Duduknya sekarang per kelompok. Oke. Nah, kan tadi kita sudah tahu nih apa yang akan dipelajari hari ini, yaitu akan mempelajari bukti-bukti terjadinya evolusi. Nah, setelah mengetahui itu, apa yang ingin kalian dapatkan pada hari ini? Apa aja sih Bu bukti-bukti terjadinya evolusi? Nah, untuk mengetahui jawabannya tentang apa saja sih bukti-bukti terjadinya evolusi itu, Ibu sudah sediakan LKPD yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama, Ibu bacakan terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Nah, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan, kemudian kerjakan secara berkelompok. Nah, carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya untuk memecahkan masalah nanti. Ibu telah sediakan link Google Site. Itu di situ sudah ada beberapa menu yang bisa kalian akses. Nah, kemudian sajikan informasi secara tertata dan lengkap dan presentasikan informasi yang telah didapatkan di depan teman-teman. Lalu nanti di sini sudah ada per kelompok itu dapat 1 poin soal ya. Oke, Ibu minta waktunya 1 menit untuk diperhatikan secara seksama. Di sini Ibu akan menerangkan tentang Google Site yang telah Ibu sediakan itu. Nah, di sini ada menu, ada home, terus indikator, tujuan pembelajaran
pembelajaran, materi, video, ada kuis juga, ada profil ibu, kemudian ada quotes pada pembelajaran hari ini gitu ya. Nanti kalian bisa akses ya, semisal kalian mau masuk ke menu materi, klik icon menu yang ada tulisan materinya. Nanti di situ kalian akan menemukan materi tentang bukti-bukti terjadinya evolusi. Kemudian untuk penguatan pemahaman di situ ada menu video. Nah, kalian bisa klik menu video tersebut juga. Sekian, jadi nanti untuk kuisnya itu untuk evaluasi pembelajaran nanti di sesi selanjutnya. Ada kesulitan? Ada Bu. Ini kalau kan tadi saya udah masuk di materi ini. Nah, bingung mau Ke home. kembali ke home-nya itu gimana? Oke, cut. Oke anak-anak, tadi teman kalian ada yang tanya nih, gimana caranya mau kembali ke home ketika kita udah masuk ke menu materi ataupun menu-menu yang lainnya. Nah di situ lihat kan kita masuk klik menu materi semisal. Nah nanti kan di atasnya itu ada tulisan materi. Nah klik tulisan itu nanti bisa secara otomatis kembali ke menu home. Mengerti? mengerti Bu. Oke, ada kesulitan lagi? Sudah tidak ada Bu. Oke. Oke anak-anak, gimana udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah selesai nanti perwakilan kelompok maju ya. Itu mempresentasikan hasil pengerjaannya. Nah, untuk teman-teman yang lain itu mencatat dari semua yang disampaikan teman-teman yang maju ke depan. Jangan sampai tidak mencatat ya, karena nanti ada sesi membuat kesimpulan di buku tulis. Jadi harus dicatat selama presentasi berlangsung. Oke, kelompok 1. Siapa perwakilannya? Saya Bu. Oke, Dewi, silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1, yang mana kelompok 1 itu mendapatkan petunjuk terjadinya evolusi. Nah, petunjuk terjadinya evolusi itu ada homologi dan analogi. Nah, homologi merupakan organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, akan tetapi fungsinya yang berbeda. Nah, contohnya ini pada tangan manusia, kucing, hiu, kelelawar. Nah, sedangkan analogi merupakan organ-organ tubuh yang memiliki bentuk asal yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama. Nah, seperti sayap kupu-kupu, kelelawar, dan lain. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Kembali dulu. Oke anak-anak, jawaban kalian itu sungguh memuaskan ya, sudah lengkap itu. Ibu hanya nambahin sedikit tadi pas ada homologi dan analogi ya, kan contohnya itu homologi itu contohnya ada tungkai kucing, terus ada tangan manusia, ada sirip hiu gitu ya, sama sayap kelelawar gitu. Nah, itu tuh kan memiliki bentuk asal yang sama, namun fungsinya berbeda. Kayak tangan manusia. Tangan manusia untuk apa? Untuk makan, untuk Ya, betul sekali, untuk makan, untuk minum, untuk memegang gitu ya. Sedangkan kalau tungkai kucing itu untuk berjalan, terus sirip hiu untuk berenang kan, terus kelelawar untuk terbang. Jadi fungsinya itu berbeda-beda. Kemudian tadi ada analogi. Nah, analogi kan contohnya ada sayap kupu-kupu, ada sayap burung, kemudian ada sayap kelelawar. Nah, itu semuanya memiliki bentuk asal yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama. Semuanya untuk terbang. Benar sekali. Nah, setelah kita mempelajari tentang
tentang bukti-bukti terjadinya evolusi dan pembelajaran evolusi sebelumnya tentang teori-teori evolusi, tentunya kan kok kayak di luar nalar gitu. Nah, namun semua yang terjadi seperti evolusi dan ataupun peristiwa lainnya, semuanya itu telah termaktub oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Entah itu hanya daun jatuh atau biji jatuh pun, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan kejadian tersebut. Nah, tambahan materi dari Ibu itu, Ibu telah sediakan media interaktif berbasis Android. Nah, kalian bisa akses penggunaannya. Di situ kan hampir sama dengan Google Site. Ada materi, terus ada KD, kan ada tujuan pembelajaran, ada kuis juga. Nah, kuis di sini nanti kalian bisa kerjakan sekarang ya. Selain dijelaskan ini, di situ nanti ada coba berapa kalian dapat emot menangis dan berapa mendapat emot bahagia karena benar jawabannya. Nah, untuk itu silakan sekarang akses media interaktif berbasis Android yang telah Ibu bagikan. Baik. Gimana? Sudah tambah paham materi pembelajaran hari ini? Sudah ya Bu. Sudah? Beneran tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, nah sekarang berarti keluarkan buku kalian lalu catat apa yang telah dipahami. Gimana, udah selesai merangkumnya? Udah Bu. Oke, Ibu minta perwakilan membacakan catatannya. Siapa yang ingin maju? Saya Bu. Oke, Rati, silakan. Kesimpulan bukti-bukti terjadinya evolusi. Yang pertama, adanya variasi di antara individu-individu dari satu keturunan. Yang kedua, adanya fosil dengan membandingkan struktur tubuh hewan masa lampau yang telah menjadi fosil dengan hewan sekarang, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau itu berbeda dengan sekarang. Yang ketiga, homologi, yaitu organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama tapi fungsinya berbeda. Lalu analogi adalah organ tubuh yang memiliki bentuk asal yang berbeda tapi fungsinya sama. Yang keempat, perbandingan embriologi. Pada tahap embrio, hewan vertebrata itu dapat lebih mirip satu sama lainnya daripada hewan dewasa. Lalu yang terakhir, yang kelima, adanya sisa-sisa alat tubuh. Contohnya pada tulang ekor pada manusia. Oke, terima kasih Rati, duduk kembali. Oke, nah sekarang itu saatnya post test ya. Tadi kan pada Google Sheet sudah tersedia tuh, ada evaluasi, menu evaluasi. Nah, di situ ada Google Form yang harus kalian kerjakan selama 5 menit. Ibu kasih waktunya 5 menit karena soalnya sedikit ya. Nah, dari sekarang menu itu Rati sudah. Nah, di situ kan ada, nah bisa diklik langsung. Kerjakan secara mandiri ya. Oke, gimana hasilnya, memuaskan? Alhamdulillah Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang apa yang telah dipelajarin itu nanti dipelajari lagi ya. Di rumah kan udah Ibu kasih tuh, ada dari media interaktif berbasis Android, jadi bisa kalian akses di rumah. Kemudian ada Google Sheet juga, di situ nanti dibaca-baca lagi. Dan jangan lupa pelajari materi pertemuan depan, yaitu tentang mekanisme terjadinya evolusi. Oke, sekarang beres-beres ya, bukunya diberesin karena sudah selesai. Nah, tapi kelihatannya ini pada mengkerut ya dahinya. Oke, untuk merefresh biar seger lagi gitu ya. Masih ingat nggak nih salam smartnya? Masih Bu. Oke, bagus. Kita mulai ya. Who smart? Smart, smart, smart. Yes, 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 I am done. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
dimulai. Selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.